Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Rajendra Atta Abibraya, salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Jadi kali ini saya akan belajar tentang dasar-dasar coding melalui Scratch dan Replit. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar ke hal-hal yang dasar dan tidak langsung ke tingkat tingginya. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak hanya belajar teorinya dan bisa langsung mempraktekannya. Oke, untuk Scratch sendiri itu basicnya melalui blok. Jadi kita akan menyusun blok-blok yang sudah disediakan, kita susun secara urut. Dan untuk Replit kita basisnya itu menggunakan teks. Jadi kita akan ketik satu persatu komennya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alur pembelajaran kita. Untuk alur belajarnya ini ada 4. Yang pertama, analogi dalam kehidupan. Mungkin sebagian orang itu menganggap kalau belajar coding itu susah, ribet, dan kompleks. Jadi kita melakukan pendekatan secara sehari-hari agar lebih mudah dipahami dan lebih nyantai. Analogi dalam kehidupan itu seperti kita membayangkan berpikir secara komputasional, yang itu berpikir yang secara runtut dan tidak bisa dilewati antara stepnya, seperti resep membuat sebuah makanan. Saya contohnya nasi goreng. Untuk membuat nasi goreng kan kita nggak bisa langsung memasukkan telur. Kita harus mengambil panci, mengambil alat masak, mengambil bumbu dapur, memanaskan wajan, masukkan minyak, dan seterusnya. Itu analogi dalam kehidupan. Coding itu runtut. Dan yang kedua itu ada Scratch dan Replit. Setelah kita pelajari analogi dalam kehidupan, kita ke Scratch terlebih dahulu karena basicnya visual yang bloknya sudah disediakan, jadi lebih mudah. Dan selanjutnya kita belajar Replit. Nah, ini baru mulai coding pada umumnya, yang dimana kita ketik satu persatu komennya, satu perintahnya, run, compile, macam-macam. Habis belajar satu persatu ini, Scratch dan Replit, langsung kita praktekkan. Kita belajar yang sudah saya jelaskan, dipraktekkan, coba sendiri. Dan yang selanjutnya itu membuat konsep baru. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, nanti kita bisa kembangkan sendiri untuk membuat project sendiri. Bisa melalui GPT atau langsung coba-coba sendiri. Oke. Selanjutnya adalah proses dari programming itu. Yang pertama ada problem to solve. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah masalah yang kita miliki untuk dipecahkan. Jika kita tidak memiliki sebuah masalah, maka programmingnya tidak akan bisa dibuat, karena apa yang akan kita selesaikan kalau tidak ada masalah. Setelah masalahnya atau sebuah pencarian solusi, yang kedua itu kita algoritma berpikir secara terstruktur, berpikir secara runtut, terstruktur, dan saling berhubungan. Ini mirip seperti berpikir komputasi yang memiliki runtutan dekomposisi, pattern recognition, abstraksi, dan algoritma desain. Jadi kita urutkan secara runtut, kita pecahkan, dan kita cari solusinya. Setelah algoritma, kita masuk ke kode atau codingnya. Jadi ini adalah solusi dari permasalahan kita yang akan diselesaikan melalui coding. Kita melakukan perintah di salah satu codingannya secara langsung ke coding, nanti akan selesaikan masalah lewat coding itu kalau tidak error. Oke, langsung aja kita akan ke pembuatannya ya. Yang pertama kita akan mempelajari apa itu Scratch. Scratch adalah basic coding melalui sebuah blok. Nah, langsung kita buka aplikasinya. Untuk join, pencet ini ya, join Scratch. Nah, kita bisa masukin username terserah sesuai apa yang kalian inginkan. Misalnya saya ambil contoh tahu bulat, oke. Kita buat passwordnya. Oh, udah terpakai tahu bulat ternyata. Tahu bulat 123. Oh, udah terpakai juga. 123 pagar. Oke. Nah, sudah tidak. Oh, nggak bisa. 1234. Ya bolehlah. Passwordnya terserah. 123 aja. Kita buat password. Oke lah, ini masukkan. Oke, pilih negara, pilih sesuai negara kalian. Saya Indonesia sih ya. Indonesia. Selanjutnya ini untuk tanggalnya terserah aja karena nggak bakal ngaruh di Scratch. Nah, gender juga terserah, sesuai gender atau prefer dia bilang juga bisa. Nah, ini untuk masukin email address-nya kalian, karena saya sudah buat, jadi langsung aja kita
ke program. Nah, ini dia sudah ada tampilannya. Untuk pertama kali caranya kita bisa create project baru dengan pencet ini, creating project baru. Oke, ini tampilan scratch kita, tampilan kucing. Dan beberapa dari sini udah ada blok yang disediakan: motion, looks, sound, event, control, sensing, operation, variable, and yang terakhir my blocks. My blocks itu kita membuat blok sendiri sesuai yang kita inginkan. Jadi tidak hanya terbatas dari yang disediakan, kita juga bisa ngebuat blok sendiri sesuai kebutuhan kita. Yang pertama itu kita akan coba-coba terlebih dahulu. Untuk memulai programnya kita bisa mencet di events dan pilih yang ada icon benderanya. Ini artinya itu kita akan menjalankan sebuah programnya. Kita akan coba yang paling simple. Paling simple adalah bilang hello. Hello. Nah, di sini kucingnya sudah bilang hello. Bisa juga teksnya disesuaikan. Kayak misalkan nama saya Mimo. Nah, kita bisa menyesuaikan akan sesuai dengan apa yang kita ketik di sini, yang saya ketik di sini. Selanjutnya kita bisa menumpuk kalimat. Nah, misalnya bisa nama saya Mimo, langsung saya suka makan ikan. Nah, kenapa nih? Kenapa langsung saya suka makan ikan? Karena di program Sketch itu programnya bekerja dengan sangat cepat. Jadi langsung ketumpuk, langsung ke bawah, langsung dari pemrosesannya sangat cepat. Jadi yang terbaca oleh kita cuman saya suka makan ikan, padahal di sini ada nama saya Mimo. Untuk mengakali itu kita bisa membuka kontrol dan ambil wait, artinya menunggu, jadi ada jedanya selama beberapa detik sesuai yang kita inginkan. Saya menulis 2, jadi biar ada jeda 2. Oke, di sini kan sudah ada. Coba kita playnya di sini ya. Jeda itu. Langsung sini juga bisa. Saya Mimo, saya suka makan ikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat program yang lebih simpel lagi. Program yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya kita akan membuat program yang lebih kompleks. Ya, kita akan, jadi kucing ini akan menanyai kita siapa nama kita, dan dia akan menyapa kita. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita membuka sensing, kita ambil S and wait. Dari S-nya apa yang akan ditanyakan si kucing, username, dan wait itu maksudnya kita akan memasukkan jawaban kita. Nama saya Ata. Oh, tidak muncul. Kenapa tuh? Karena kita belum memasukkan komen untuk memunculkan nama kita. Untuk memunculkan nama kita bisa dibuka looks, kita save, langsung pilih answernya ada di sensing, bagian sensing. Waktu saya pencet keluar what's your name, siapa namamu, kita buat Indonesia aja biar lebih, ya udah bahasa Inggris aja. Langsung kita pencet siapa namamu, what's your name, Ata. Oh, langsung kucingnya menjawab Ata. Kalau Ata aja kan kayak apa nih maksudnya Ata, kita bisa kita tambahin dengan ini, jadi ada 2.
dua ya dua kata yang akan bukan kata juga, dua komen yang akan dijelaskan si kucing atau diucapkan si kucing. Jadi kita di sini bisa dimasukin kayak halo, jawaban itu yang akan kita masukkan. Yang pertama, what's your name? My name is Atta. Langsung jawab, hello Atta. Oke, sudah. Itu program paling simple pertama. Selanjutnya kita akan membuat program seperti ini tapi lebih kompleks lagi karena si kucing akan menanyakan dua hal. Yang pertama itu siapa namaku, lalu yang kedua bebas bisa apa aja tapi saya akan mengambil makanan favorit. Oke. Makanan favorit sesuai yang tadi, kita masukkan di sensing, ambil ininya username, kita ambil sekalian answernya bagian logs, ambil say lagi dan ke operation biar bisa dua ekspresi yang disampaikan oleh kucing. Join, masukkan. Untuk pertanyaan kedua tadi saya memilih makanan ya, makanan favorit. What's your favorite food? Good. Oke. Lalu saya membuat si kucingnya berkata, makanan kesukaanmu itu bla 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 bla, itu maksudnya jawaban kita. Jadi your favorite food is jawaban kita. Spasi agar nanti ada jaraknya antara program dan jawaban. Langsung kita run. Seperti biasa akan menanyai nama. Oi. Nah, kenapa tuh tidak bisa? Bukan tidak bisa. Itu karena seperti yang saya jelaskan awal tadi, program itu memproses program secara cepat. Jadi apa yang kita masukin langsung komputer sangat cepat dan langsung ke bagian paling bawah. Jadi kita perlu untuk menggunakan weightnya di bagian sini. Jadi ada waktu dia memperlihatkan jawaban si kucing. Kasih 1 detik aja. Dan yang di kedua itu bisa ditaruh di sini ya. Jadi setelah kita naik si kucing nanya, kita bisa menunggu dulu, dia bisa menunggu dulu, nggak terlalu terburu-buru. Seperti kita coba langsung. Nah, ini udah nih dari awal kan. What's your name? Sesuai. What's your name? Atta. Hello Atta. What's your favorite food? Nah, ini udah sesuai. Jadi tidak langsung lompat ke bagian bawah karena sudah ditaruh komen wait, komen menunggu, komen jeda selama 1 detik. Tadi tanyai what's your favorite food? Jawaban saya yaitu bakso. Oh my god. Jadi kita pencet nipple. Kucing akan menunggu 1 detik baru akan your favorite food is meatball. Yes.
sudah berhasil tahap pertamanya. Oh, jadi setelah project dibuat, kita bisa setting di sini. Ini untuk setting bahasa, gunakan bahasa Indonesia. Karena tadi pertanyaan kita sudah menggunakan bahasa Inggris, maka selanjutnya Inggris aja. File bisa di save sekarang di bagian ini nih, edit, terus ubah judulnya adalah project pertamaku. Itu dia, bisa di save di sini, sudah save. Selanjutnya setelah belajar Scratch, kita akan lanjut ke Replit. Replit itu Python berbasis teks. Kenapa pakai Replit? Karena Replit bisa digunakan secara online, jadi kita tidak perlu install ekosistem untuk codingnya. Jadi untuk Replit kita langsung ketik aja Replit Python, Replit aja langsung keluar yang atas. Untuk pertama kali sign up di sini, kalau Scratch kan tadi menggunakan blok, jadi kalau Python ini benar-benar mudahin teks. Kita nge-komen satu persatu komen yang ingin kita berikan. Nah, untuk membuat akun di Replit bisa pakai Google, GitHub, X, atau langsung email dan password. Jadi pilih yang lebih fleksibel buat kalian. Karena saya sudah punya, jadi langsung login aja di login. Kalau sudah login nanti tampilannya seperti ini. Untuk memulai program pertama bisa di chat di sini, di search and run command. Nanti kita pilih new, create a new app. Terus selanjutnya kita pilih Replit Python. Nah, sini kita bisa ngasih namanya sesuai dengan project yang kalian inginkan agar sama dengan project sebelumnya. Jadi saya nulisnya tetap project pertamaku. Kita create apps, loading. Nah, untuk tampilan sekarang ada AI assistant. Jika kalian ingin membuat sesuatu bisa ketik prompt di sini dan hasilnya akan ditampilkan dari sini. Tapi sekarang kita belajar manual dulu, jadi AI-nya kita singkirin bentar. Dan bisa ini diseret ke kiri. Nah, jadi AI-nya hilang. Terus kita pilih di sini, kita pilih main PY. Artinya apa tuh main PY? Main PY itu tempat kita untuk modding. Coding, terus kita cari untuk previewnya. Nah, ini konsol, kita cari konsol, maaf, kita cari konsol bukan bagian bentuk. Udah dua gini, tapi karena terlalu ribet kalau jadi dua gini dipisah, makanya diseret, klik tahan. Bisa tampilan kanan atau atas bawah. Jadi saya prefer untuk menggunakan tampilan kanan kiri supaya bisa gampang dilihat. Terus untuk gelap terang bisa sini, terserah sesuai selera. Tapi karena kalau putih kelamaan itu bisa membuat mata, saya prefer milih yang gelap. Lalu apa yang kita sekarang? Untuk sekarang kita sama seperti Scratch yang tadi, kita akan menulis nama. Tulis gimana bang? Oke, tulis bisa print tutup huruf. Nah ini karena untuk sekarang ada AI, jadi kita bisa hello world atau
sebagainya. Ini adalah asisten. Kalau kalian mau pakai, pencet tab, langsung keluar saran, sini keluar hello world. Bisa macam-macam juga kalau banyak. Kalau contoh seperti yang tadi, nama saya adalah, nah ini ada tab keluar lagi. Jadi kita nggak usah bentuk, kita bentuk saja kata kurung, langsung kita run, keluar nama saya Atta. Ini pelajaran yang pertama, masih simple. Untuk pelajaran yang kedua, kita akan sama seperti tadi, kita bisa input dan nanti bisa output juga. Jadi habis kita input, nanti akan dibalas halo bla 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 bla. Nah, caranya gimana? Kita integrasiin variabel baru, maaf. Jadi nama sama dengan kata, nama sama dengan input untuk kurung. Nah, siapa nama kamu? Bisa kita turunkan print, lalu nama ini adalah bagian dari AI. Kalau mau digunakan nggak apa-apa, tapi kita lebih baik diri dulu kan, nama masih basic juga. Jadi print kurung lagi nama, karena di sini nulisnya nama jadi A. Kalau yang lain bisa juga sih, tapi karena disimpan nama kita pakai. Kalau itu kita tulis halo dulu lagi. Halo itu sampaikan si akan saat diperang nanti. Lu di plus kata, kenapa plus? Itu artinya seperti ini tadi, kayak hello plus answer. Answer itu sama seperti nama. Jadi kalau misalnya kita print hello plus nama, namanya nanti yang keluar akan sesuai yang diberikan di kolom ketiga ini. Langsung coba aja. Terus siapa nama kamu? Ada. Enter. Lalu ada, waduh kenapa ini? Kita pakai spasi karena kita tidak pakai spasi. Sama seperti yang tadi, kita harus kasih spasi agar yang ini bisa spasi. Ya, jadi kalau kita ulang lagi, apa nama kamu? Ata. Baik, jangan lupa dipencet ya. Ata. Enter. Halo Ata. Oke, itu pelajaran yang kedua. Nah, selanjutnya sama seperti Scratch tadi, kita akan membuat pertanyaan dijawab. Kalau pertanyaan kedua yang dijawab lagi. Jadi, lagi siapa nambah ada bisa lu ada apa olahraga basket. Olahraga favoritmu adalah basket. Ini salah lagi, gak ada spasi karena ada spasi di sini. Dan untuk di replit ini karena berbentuk langsung kelihatan semua, seperti di Scratch yang satu persatu. Jadi kalau misalkan tidak ada delaynya, itu masih tetap terlihat. Tapi untuk menambahkan delay, kita bisa menambahkan di sini. Itu yang pertama ada import titik type. Nah, sudah di sini kita import titik sleep. Nah, ini berapa detik sesuai nanti satu saja, tidak lama saja. Terus coba juga kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini kita kasih dua karena pertanyaannya berbeda, jadi agak kita bedain. Saya bedain. Oh, ini siapa? Kita ambil lagi contohnya seperti Benny tadi. Benny, siapa nama kamu? Namaku Benny. Halo Benny. Nah, tadi karena sudah ditambahin jadi ada satu detik jeda. Terus halo Benny, satu detik jeda. Apa olahragamu? Apa olahraga favoritmu?
Sebenarnya kita bisa variasi di sini lebih bagus. Ya, misalkan apa olahraga favoritmu? Ini ada tanya. Itu bisa juga kita variasi dari ada tanya yang bagus, spasinya udah benar. Terus plusnya kita plus n, tap langsung aja. Terus ketik 2 tanda tanya, tap langsung aja. Jadi langsung. Teman-teman ada namanya Benny. Halo Benny, apa olahraga favoritmu Benny? Nah, apa olahraga favoritmu? Plus jawaban yang akan diberikan, lalu plus tanda tanya. Nah, tadi nulisnya Benny dan keluarnya Benny. Apa olahraga favoritmu Benny? Nah, ternyata di sini Benny sukanya sepedaan. Nah, olahraga favoritmu adalah sepeda gitu. Atau kita bisa variasi lagi di sini kayak Untuk tiap bagian ini wajib ada plus n-nya. Kalau tidak ada, nggak bakalan masuk ya. Ini ada olahraga favorit plus n, olahraga favorit plus n, plus adalah plus s. N itu nama, s itu olahraga yang kita masuk. Langsung sekarang si Benny lagi. Siapa nama Anda? Benny. Nah, halo Benny. Apa olahraga favoritmu Benny? Nah, si Benny kan tadi suka sepeda. Bersepeda berarti. Bersepeda. Olahraga favorit Benny adalah bersepeda. Nah, itu untuk pelajaran gue yang lebih kompleks lagi. Nah, untuk catatannya tadi saya tambahkan untuk dahulu. Di catatan pertama, import time adalah untuk menambah jeda waktu sesuai yang saya jelaskan tadi. Input adalah untuk memasukkan data sesuai lagi yang saya jelaskan. Time sleep untuk menambahkan jeda waktu sama seperti import time itu seperti komen pertamanya yang harus dimasukkan, terus time sleep komen anakan agar fungsi itu bisa terjalankan. Dan yang terakhir ada print adalah untuk menambahkan data. Oke, semuanya sudah. Lanjut ke project berikutnya, cooking pasta. Nah, selanjutnya ini ada project cooking pasta recipe instruction. Di project ini kita akan menggunakan Scratch dan Python. Ngapain aja sih di project ini? Yang pertama itu ada menanyakan nama username, menyapa username, dan yang terakhir adalah berikan user instruksi untuk memasak pasta. Satu instruksi itu jedanya 2 detik. Jadi satu instruksi itu diberikan setiap 2 detik. Langsung aja. Selanjutnya, di sini akan ada 2 jadi hello, jawaban, dan perintah untuk memasak. Jadi kita masuk lagi. Soalnya taruh mana ini. Start. What's your name? Ata. Place how to make put on water. Wait for 5 minutes. Salt. Pasta. For 10 minutes. Remove the water. Dan sekian saja. Selanjutnya kita akan belajar di Python. What's your name? Ada. Dan masuk. Itu ada yang harus pasta. Click first. Wait for 5 minutes. Add salt. Add pasta. Cook for 10 minutes. Remove the water. Dan ya, selesai. Jadi itu sekian dari penjelasan saya. Saya minta maaf jika penjelasan kurang. Untuk tutorial berikutnya akan menyusul, jadi jangan lupa tetap stay di channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.